Nabi Yusha atau Yusha menurut para ahli tafsir adalah seorang nabi yang diutus setelah Nabi Musa alaihissalam. Ia berasal dari golongan Bani Israel, sama seperti Nabi Musa dan Nabi Harun. Murid Nabi Musa itu merupakan Yusha yang bernama lengkap Yusha bin Nun bin Ifraim bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yusha adalah sejalur dengan garis dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yusha merupakan salah satu nabi dari kalangan kaum Bani Israel. Alkitab menyebutnya Yusha berasal dari suku Efraim bin Yusuf. Nama aslinya adalah Hosea, tetapi Nabi Musa menamainya Yeshua. Silsilahnya dalam Alkitab adalah Yusha bin Nun bin Elisama bin Amihud bin Ladan bin Tahan bin Telah bin Resep bin Rafeh bin Efraim bin Yusuf bin Yakub. Nabi Yusha juga kerap disebutkan mendampingi Nabi Musa dalam beberapa kesempatan. Disebutkan bahwa Nabi Yusha membersamai Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai, tapi tidak ikut naik ke atas. Al-Quran menyebutkan bahwa saat mencari Nabi Khidir, Nabi Musa juga didampingi pembantunya, yaitu Nabi Yusha. Pembantu yang dimaksud adalah Nabi Yusha. Musa dan Yusha berusaha mencari Nabi Khidir di pertemuan dua laut. Saat sedang beristirahat, ikan yang menjadi bekal mereka kembali hidup dan melompati mengambil jalan ke laut. Saat mereka sudah cukup jauh melanjutkan perjalanan, Nabi Musa meminta bekalnya pada Nabi Yusha, dan barulah Nabi Yusha yang tadi lupa kemudian menceritakan mengenai ikan tersebut. Akhirnya mereka kembali ke tempat ikan tersebut pergi, dan di sana mereka bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Diriwayatkan pada saat Nabi Musa memerintah Bani Israel untuk masuk ke negeri yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka, namun mereka tidak mau memasukinya dengan alasan penduduk di sana sangat kuat dan kejam. Dua orang di antara kaum Bani Israel berusaha meyakinkan yang lain bahwa mereka akan memperoleh kemenangan melawan penduduk negeri tersebut. Ahli tafsir menyebutkan bahwa Nabi Yusha adalah salah satu dari dua orang yang disebut dalam Al-Quran tersebut. Meskipun demikian, tetap saja kaum Bani Israel yang lain tidak bergerak. Puncaknya mereka justru meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Musa berperang sendiri melawan penduduk tersebut, sementara mereka akan menanti. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan negeri itu pada kaum Bani Israel selama 40 tahun, dan selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di muka bumi. Disebutkan bahwa Nabi Musa mengutus 12 orang pengintai untuk meninjau tanah Kanaan, Palestina. Setelah kembali, mereka melaporkan bahwa negeri itu memiliki susu dan madu yang sangat melimpah. Bangsa yang tinggal di sana sangat kuat dan tinggal di kota besar berbenteng. 10 pengintai di antara mereka menyebutkan bahwa Bani Israel tidak akan mampu melawan bangsa tersebut, menyebarkan cerita bohong bahwa penduduk negeri itu adalah seperti raksasa sehingga mustahil untuk direbut. Laporan tersebut menjadikan kaum Bani Israel mengeluh dan marah. Bahkan mereka hendak mengangkat seorang pemimpin baru dan kembali ke Mesir. Dua di antara pengintai tersebut adalah Nabi Yusha bin Nun dan Kaleb bin Yefun dari suku Yehuda, berusaha keras meyakinkan kaum Bani Israel yang lain bahwa mereka bisa mengalahkan penduduk tersebut karena Allah menyertai mereka. Tetapi orang-orang tersebut justru mengancam akan melempari mereka dengan batu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menghukum kaum Bani Israel. Mereka semua yang berusia di atas 20 tahun kecuali Nabi Yusha dan Kaleb akan mati di gurun dan tidak akan bisa memasuki negeri yang dijanjikan tersebut. Setelah Nabi Musa menyampaikan hukuman Allah tersebut, Bani Israel menjadi sedih, dan keesokan harinya mereka berusaha merebut negeri tersebut tanpa restu Nabi Musa alaihissalam. Meski Nabi Musa telah melarang, mereka tetap nekat dan mereka dikalahkan oleh bangsa Amalek dan penduduk Kanaan. Diriwayatkan setelah menyeberang laut dan sampai di suatu tempat bernama Rafidim, rombongan Bani Israel diserang bangsa Amalek. Nabi Musa kemudian memerintahkan Nabi Yusha bin Nun untuk memilih beberapa orang dan bertarung melawan Amalek. Bersama Nabi Harun dan Hur, Musa naik ke atas bukit. Saat Nabi Musa mengangkat tangannya, kaum Bani Israel menang, tetapi saat menurunkan tangan, Amalek yang menang. Saat Nabi Musa kelelahan, Nabi Harun dan Hur mengambil batu untuk Nabi Musa duduk, dan mereka berdua menopang tangan Nabi Musa sampai matahari terbenam. Pasukan Nabi Yusha akhirnya berhasil mengalahkan Amalek. Selain Nabi bagi Bani Israel, Nabi Yusha adalah seorang panglima perang.
Kisah ini bermula dari sebuah peperangan untuk merebut Baitul Maqdis. Waktu itu Nabi Yusha bin Nun ingin mengambil lagi Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa dan Palestina yang masih dikuasai oleh pihak kelompok zalim. Nabi Yusha sendiri sejatinya tidak termasuk dalam 25 nabi yang tercantum di Al-Quran. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan suatu mukjizat kepadanya sehingga ia dikenal sebagai nabi yang menahan matahari terbenam. Setelah Nabi Musa wafat, Nabi Yusha membawa Bani Israel keluar dari padang pasir. Mereka berjalan menyeberangi sungai Yordania hingga tiba di kota Jerika. Kota Jerika merupakan kota yang berpenduduk padat. Bangunan di dalamnya tinggi dan memiliki keamanan yang cukup kuat. Nabi Yusha dan kaum Bani Israel yang mengikutinya berniat melumpuhkan kota tersebut. Mereka lantas mengepung kota Jerika sampai 6 bulan lamanya. Suatu hari, Nabi Yusha dan pengikutnya sepakat untuk menyerbu ke dalam. Diiringi dengan suara trompet dan takbir serta semangat kebersamaan yang kuat, mereka pun berhasil menghancurkan pagar pembatas dan memasuki kota Jerika. Di sana mereka mengambil harta rampasan serta membunuh 12.000 pria dan wanita. Mereka juga berhasil mengalahkan 11 raja dan raja lain yang berkuasa di Syam. Sampai hari Jumat, peperangan belum juga usai. Matahari sudah hampir terbenam, menandakan hari Sabtu akan segera datang. Padahal menurut syariat, peperangan dilarang dilakukan di hari Sabtu. Waktu itu peperangan pun tidak terelakkan. Lantas ketika segalanya tampak mustahil dan perang seperti akan dimenangkan oleh musuh, apalagi jika sampai keesokan harinya, prediksinya pasukan Yusha bin Nun akan kalah. Nabi Yusha pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar jangan sampai peperangan tersebut sampai pada hari berikutnya. Sebab ia tahu jika malam itu tiba, maka pasukannya akan kalah dan tujuan mengambil alih Palestina pupus. Waktu itu hari Jumat, asar telah tiba, tak lama lagi malam. Dikisahkan Nabi Yusha pun berdoa dengan mengadahkan wajahnya ke atas. Lantas usai berdoa, Nabi Musa pun meminta matahari untuk berhenti berputar dan tidak tenggelam dulu. Doa itu didengar dan tiba-tiba saja matahari tidak jadi tenggelam. Waktu seakan berhenti, hari tidak jadi berganti malam. Perang pun akhirnya dimenangkan oleh pasukan Nabi Yusha dengan taktik cerdik. Ia mampu memanfaatkan hal ini dengan pasukan pilihan yang ia pilih sendiri untuk membebaskan Baitul Maqdis. Allah subhanahu wa ta'ala menahan matahari supaya tidak terbenam dan memerintahkan bulan untuk tidak menampakkan dirinya sampai Nabi Yusha dan para pengikutnya berhasil menaklukkan kota Jerika. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, peperangan itu pun dimenangkan oleh Nabi Yusha. Setelah berhasil menguasai Baitul Maqdis, Nabi Yusha memerintahkan kaumnya untuk mengumpulkan harta rampasan perang untuk dibakar. Namun api tidak mau membakarnya, lantaran ada 2 kaum Bani Israel yang berkhianat dengan menyembunyikan emas. Para pengkhianat itu kemudian diperintahkan untuk mengembalikan harta yang mereka curi dan mengumpulkannya dengan harta rampasan yang lain. Setelah itu barulah api menyala dan membakar semua harta tersebut. Di bawah kekuasaan Bani Israel, kaum Baitul Maqdis kembali beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusha memerintahkan mereka dengan kitab Taurat sampai ia meninggal dunia di usia 127 tahun. Riwayat lain mengatakan Nabi Yusha wafat pada usia 110 tahun dan dimakamkan di tanah miliknya sendiri di Timnat Serah di pegunungan Efraim sebelah utara Gunung Gas. Itulah tadi sejarah singkat mengenai Nabi Yusha bin Nun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.